Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu apa kabar semuanya? Tampaknya masih sepi, masih liburan ya. Semangatnya mana ibu? Coba satu lagi ya. Sekali lagi ya bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan ibu-ibu semua sehat-sehat ya, ibu-ibu ya. Alhamdulillah. Coba slogan MAB ya. Saya tes dulu ya. Ibu-ibu apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa bersama MAB, insya Allah semakin soleh soleha. Allahu Akbar. Masya Allah, yes katanya. Ada tetap yesnya bu ya. Alhamdulillah ibu-ibu semua, terima kasih sebelumnya sudah bisa hadir di kajian hari ini ya dalam keadaan sehat walafiat. Setelah berapa tahun kita liburan? Setahun ya. Izinkan saya Indria Oktovani untuk memandu acara kajian hari ini. Sambil menunggu Ustadz datang, mungkin saya akan menyampaikan beberapa pengumuman dulu. Yang pertama, alhamdulillah kemarin itu saldo kas MAB ada di 1.899.800 dengan cashback kajian sebelumnya sebesar 384.000. Kemudian MAB masih juga membuka donasi barang atau baju layak pakai ya ibu-ibu semua ya. Nanti di flyer saya akan sertakan informasi kontaknya. Kemudian untuk Jumat berbagi, MAB juga membuka untuk donasi konsumsi kajian ya. Nanti kontak personnya juga saya sertakan di flyer. Kemudian insya Allah tanggal 14 Februari ya, MAB akan family gathering. Barangkali ibu-ibu mau ikut ya. Nanti rincian biaya sama teknisnya mungkin akan bisa juga lewat flyer dan informasi kontaknya. Kebetulan Bu Putri belum hadir ya. Nanti mungkin flyernya menyusul ya ibu-ibu semua ya. Kemudian apa lagi ya? Udah ya. Oh iya, door prize yang datang pertama kali Bu Santi ya, kalau nggak saya. Bu Santi dari Cicadas. Bu siapa? Oh, Bunci itu nggak termasuk katanya. Yang paling pertama datang Bu Tirsa, Ibu Santi dari Cicadas. Door prize yang paling pertama. Mangga, oh Bunda Mirza ya. Mau door prize nggak Bun? Kalau nggak buat saya. Ya nanti disampaikan ya sama panitia ya. Sambil menunggu Ustadz, satu pertanyaan mungkin ya. Ibu-ibu kan temanya hari ini ada kaitannya dengan kebaikan ya. Bisa disebutin nggak salah satu surat Al-Quran yang menyebutkan kebaikan itu akan dibalas walaupun sebesar zarah? Ada yang bisa? Ya, Mami? Al-Zalzalah, betul. Berarti door prize yang ada. Alhamdulillah Ustadznya juga sudah datang, ibu-ibu. Alhamdulillah. Terima kasih ya yang mendapatkan door prize. Terima kasih. Ustadznya lagi parkir. Oh, Bu Santi itu Bunda Mirza yang pakai kerudung hijau ya. Bunda Mirza ya, maju Bunda. Ibu-ibu, sebelum mulai kajian pada hari ini, kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya sudah ya, pengumuman sudah saya sampaikan. Insya Allah kalau ada informasi yang terbaru nanti saya update lagi di flyer. Selamat datang Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Mangga Ustadz, masuk aja, dibuka. Mangga Ustadz. Pada Ustadz dipersilakan. Ibu-ibu kita simak kajian bersama Ustadz Imam Mulyanto. Alhamdulillah wa syukur ala nikmatillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Puji syukur milik Allah, ibu-ibu yang Allah muliakan. Alhamdulillah pada hari ini mungkin Jumat pertama kajian lagi, oh tidak salah ya, baru masuk setahun libur. Alhamdulillah sekarang dipertemukan di tanggal 20 ya, 20 Jumadil akhir, Jumadil akhir. Diusahakan kita mengingat tanggal hijriahnya, karena di kita mah baru kenal tanggal hijriah itu kalau bulan Ramadan saja. Nyabunya yang satunya mana mah Ramadan Sawal, sareng ke Bu Rayagung. Alhamdulillah satu nikmat yang luar biasa, Allah masih memberi kesempatan di tahun yang baru, tahun 2023. Walaupun bagi kita sok aya nu idealis, buat apa mengingat tahun Masehi? Kalau saya bilang penting. Kenapa sok tanya? Jujur saja, masjid-masjid yang ngomongnya anak antum saja, yang luar biasa akhi ukhti gitu. Lihat jadwal Jumatannya pakai Hijriah atau Masehi? Pergantian jadwal khotib pakai yang mana? Pakai Hijriah atau Masehi? Masehi. Jadwal khotib Jumat tidak pakai Hijriah, saya belum temukan gitu. Di markas yang paling idealis saja, tetap kalau bikin jadwal Jumat per tahunnya tahun Masehi. Di KTP yang Hijriah apa yang Masehi, Bu? Ke Taman Negara. Tapi Ibu masih ingat nggak tahun Hijriah Ibu dilahirkan? Tong-boro-boro Ibu ambil peta apa? Saya tanya ke ibu saya tuh, mah tahun sabaraha lahirna? Nu apal mah bulan Ramadan. Kenapa Bu Ramadan? Ramadan itu ada yang dikenang apa? Saum. Sigana lamun Jumadil awal mah ingat. Saya lahirnya bulan Ramadan, tanggalnya tidak tahu, tapi bulannya tahu. Makanya satu hal yang masih atau pantas kita syukuri hari ini, Allah masih beri kesempatan kita hidup di tahun 2023 ini untuk mewujudkan firman Allah dalam surah Al-Mulk ya, ayat kedua, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menguji kamu untuk apa? Mewujudkan ahsanu amala. Allah menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu siapa yang terbaik amalnya. Karena yang pasti dalam hidup kita itu cuma satu, kematian. Ya kan? Yang pasti itu, tinggal nungguan giliran. Nggak ada yang pasti dalam hidup itu kecuali kematian. Pertanyaan besarnya, kalau Allah menjemput nanti, cek urang Sunda mah naon diagulkeun ku urang? Apa yang kita banggakan di hadapan Allah dengan amal soleh kita bila kita kembali kepada Allah? Jangankan begitu Bu, kalau kita mati itu dirindukan atau disyukuri? Dirindukan atau disyukuri? Yang dirindukan oleh Allah, disyukuri oleh manusia. Naon disyukuri teh Bu? Ketika mau teh untung si eta mau. Kita masuk kategori itu nggak Bu? Mudah-mudahan itu. Karena ada orang yang bahagia ketika ibunya meninggal, mertuanya meninggal, no, udah. Geus mau teh Bu asa plong hate teh. Tuh deui ngomong kita. Teu aya deui mitoha anu cerewet. Mudah-mudahan ibu-ibu mah kalau kelak teh katingali tos aya nu siap jadi gaduh mantunya. Katingali. Itu pun dipengger atuh tong dia hari ini sembarangan. Nu pengger mah aya yang sudah punya mantu. Itu bari pengger raya tuh. Ibu-ibu mah acan bukan seangkatan ya. Jadi yang sudah punya mantu, jadilah mertua yang terbaik. Yang belum punya mantu berarti ibu masih jadi orang tua, jadi ibu. Jadilah ibu yang memberi kesan yang baik buat anak-anak. Nah makanya judul kita hari ini tentang bikin. Enggak tulisan ada apa bikin apa aja kayak tinggal dari nya bikin. Oh ayat deh ya. Oh iya, saya baru ngeh ayat deh nya. Hanya lah dikai. Cing atunya ke bahasa pakai bahasa Sunda we atuh. Pakai Sunda naon Sunda Bu?
Teme keren, cing bagus, be kind. Sesuai dengan firman Allah, kalau dalam surat Ar-Rahman itu hal jazaul ihsan illal ihsan. Sebelum sampai ke sana, ini bahasa judul kajian kita kali ini sebetulnya install ulang. Karena Ibu hadir ke tempat ini, saya sering ingatkan di 2023 ini dilempengkeun deui niat bukan karena memenuhi undangan MAB. Karena MAB nggak bisa ngasih pahala, paling ngasih opieun tanya kayak tilu asinan. Ini bagus, saya anjurkan bagus kemarin. Bagus itu kepikir, ini gerakan dakwah anak-anak muda, bagus ya kepikir. Jadi yang paling capek itu bukan ustadz sebenarnya, ustami. Tapi rata-rata di pengajian itu usah diakan ustadz, acai teh ustadz. Opieun ustad, da percuma ibu opieun eta disimpen di dia da mau diopi ku ustad ge. Eta mah naon bu? Bahasa ini skala saukur apa? Properti. Minuman kita simpen minumna. Da aya di dieu ge lamun kabesekan unggul. Dan saya pernah di satu pengajian ada buah-buahan komplit di dia teh kayak itu jam opieun ustad properti. Ustad sanes kanggo saya tina kamera. Tapi siga nyuguh bu. Tinggal pakai tawet tanon benyan anu huruf teh halus di buah-buahan kadang aya bala-bala cireng di hareupeun teh moal besar mah moal bari ngopi. Justru nu kudu bari ngopi aya cikopi mah mustami. Kadang orang pan ustad menghargai penceramah itu capek. Hitung-hitungan aja. Sok capek mana mustami dengan ustad? Capek mana Bu? Mustami. Sok anu sok tunu ustad dengan mustamina. Tanda nu capek saha? Nya. Teu ustaz mah innal hamdalillah. Wah. Tapi tinggalin mustamir cicing di pojok, komo di tihang gitu kieu. Aya kolecer kieu. Sakitu enjing pengajian teh. Tapi langsung ge berarti menunjukkan lebih capek siapa Bu? Yang mendengar. Sok aya nu ceramah bari nangunjar. Ceramah main nangunyar aya moal ustad ceramah main nangunyar assalamualaikum moal aya tapi mustami aya nangunyar teh ceramah abi nak nyarane kieu teu aya Bu innal hamdalillah teh we kieu bari kieu naon kaki teh kieu teu aya tapi mustami aya nyarane tinggal sabaraha hiji tingali aduh mencari sandaran menunjukkan lebih lelah mana Bu lebih lelah yang dengar tuh dari sisi ngantuk pang capek nah mata loba nu tunduk nyarande loba nu nyarande nangunjar aya nu kece punten lempengkeun nah adina naon cangkeun mana yang harus lebih konsentrasi antara penceramah dengan pendengar cok rata-rata ibu kalau Jumatan ya itu ada tulisan di Papa Adi di mimbar tuh tanpa mengurangi rasa hormat, mohon maaf kepada khotib untuk menyampaikan khutbah tidak melebihi 20 menit. 20 menit Bu, karena Bu di alas khotib. Pertanyaannya, tanya ku ibu suami ibu. Tadi naon dicerangkeun dina khutbah. Ibu mah can pernah ngalaman Jumatan kan, Bu. Seger badan teges mandi datang diuk kadang-kadang di sab kedua atau sab ketiga atau sab pertama dipelong ustad teh Bu leungit kopeahna leungit wajahna leungit awak leungit mimarna padahal geus kieu tah mending Bu saya kemarin khotib Jumat di Masjid Al Hikmah Cicadas itu ku capek-capekna Bu duduk belum naik ngantuk saya pas sudah bunyi dibangun kan tad naon tos lebet tuh ustad mah ngaudang mustami mah henteu maka saya sering ingatkan kalau di kajian ada yang ngantuk ada yang tidur jangan pernah dibangunkan dia sedang terapi sedang berobat obat tunduh naon Bu nya tekeun berarti naon keur berobat tekeun sudah tidur da jual beres ngaji jual segera tuh rawasin pengawasnya di seger dia tuh itu naon jadi kan berobat tadi Bu gimana saya dikolerkan ke
Nah, ini pengajian Bu, karek 5 menit geus bismika Allah maha ya wa. Nah, Bu, kita susah untuk konsentrasi teh. Dina pengajian kieu geus konsentrasi ge Bu. Eno ya. Ceu ari ustadna saha eta meuni kaset misalkeun. Dan ieu tuh kan hati kita terang saha eta teh misalkeun. Jadi ngobrol tuh nama ieu di mana ya? Jadi ngobrol Bu. Acan nembean ka dieu muhun abdi ge nembean cenah teu uning eta saha ustad teh. Jadi ngajelaskeun jadi ngabahas ustad teh di hareup. Tuh eta teh susah sekali konsentrasi. Makanya wajar di sini penghargaannya nya dikaluar geus langsung menang. Naon teh? Tilu item lumayan. Tilu item dibagi 15 menit kali tilu saudara. Nah, eta teh jam sajaman Bu tong ngasih eta ieu. Aduh, karena pernah Bu lagi ngaji subuh-subuh katanya eta teh sepi teh. Ustaz teh pasti dah usah jok. Karena saya eta rawan anu teu eta mun sami anu rekak teh ampun. Kita bicara kan gue, alhamdulillah, karena dia butuh konsentrasi ngantar melawan. Itu pernah tuh, mau disebutkan dari saran nama. Itu lagi sepi kajian subuh, panitia teh bagus, jadi geksor Bu. Dia apa udah belum kita baru mau lima gusto atau teh semuanya udah dikasih. Nyata yang ngopi lah, kasih kerekek. Aduh, ditekep bisa. Nah, makanya Bapak Ibu sekalian, walaupun ada bapak-bapak, nah itu yang nonton saya bapak-bapak tuh. Ya, soalnya masalahnya MAB, saya ini protes saya MAB tapi bapak-bapak Gini, kita sambungkan dengan mukadimah tadi. Ibu-ibu hadir atau bapak kalau yang ada ya di rumahnya masing-masing. Kita menyimak atau hadir ke tempat semacam ini bukan karena undangan MAB, tapi hakikatnya undangan Allah. Karena Allah yang ngasih pahala. Cuma, nah ada cumanya Bu. Tidak semua orang yang dapat undangan tertarik untuk hadir. Contoh saja, azan dikumandangkan, seluruh laki-laki yang ada di tempat ibu itu datang ke masjid tidak? Padahal mendengar kan? Padahal dia muslim, dia mendengar. Karena banyak orang yang perspektifnya begini Bu, undangan DKM ke masjid, undangan muazin. Tapi kalau orang prinsip ini undangan Allah, Allah yang menciptakan manusia. Kadang kita ada yang apa ya istilahnya teh sok bener gitu. Gen sholat gen penting mah da abdi mah hade kata tangga. Aya nu miskin dulungan gen tara sholat ge. Ingat, kita baik kepada makhluk Allah, tapi justru dengan begitu dia nggak baik kepada yang menciptakan makhluk yang kasih sayangnya luar biasa nanti itu. Termasuk yang kita rasakan hari ini. Kasih sayang Allah tuh luar biasa. Tapi orang berpikir dan nu penting mah baik kasih sesama itu masih makhluk. Can make tiung nu penting mah hade ka batur. Bu, akhlak baik itu bukan hanya seseorang hormat, menghargai, baik kepada sesama. Dikatakan akhlak baik itu dua, baik kepada Allah, baik juga kepada sesama manusia. Nah, kita angkat firman Allah dalam surah Ar-Rahman, Al-Jazaa'ul Ihsan ilal Ihsan. Untuk memahami ayat ini, kita sambungkan dengan dulu yang pernah kita bahas. Mudah-mudahan ibu mah teu jibring barho. Ngaji ngabring ku barpoho. Di surat anu ibu sudah hafal banget. Rata-rata sudah 35 juz saya pernah sampaikan di videonya. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Surat apa Bu? Ara'aita. Dah, lamun urang nyebut apa? Al-Maun serta apa? Surat naon? Ara'aita. Nah, Allah berfirman, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Naon di mana Bu? Tahukah kamu siapa orang yang mendustakan din? Din itu artinya al-jaza. Sama dengan Maliki yaumiddin. Harta sana Bu? Yang menguasai di hari pembalasan Allah tuh cuma dua. Pan balas tuh dua Bu.
balasan surga dan neraka. Gampang rumusnya, yang baik dibalas surga, yang buruk dibalas neraka. Jadi al-jaza itu cuma dua. Cuman masalahnya, baik surga dan neraka terlihat tidak. Karawas atau minimal. Itu karawas. Kamu itu ente. Mungkin bahasa anak sekarang tuh teaser atau trailer ya. Trailer ya bahasanya, kalau ada cekurang barat mah ekstrana. Itu ekstrana zaman anak jadul. Kalau sekarang tuh teaser atau trailer ya. Jadi biasanya kalau ada film misalkan kemarin tuh yang lagi thriller bacanya itu thriller atau trailer. Kalau trailer mah wadah gue ya. Oke lah. Iya trailer. Nah, nyata lah pokoknya mah gambaran singkat tentang film itu. Nah, Rasul sering memberikan bonus ke para sahabat tuh tentang trailer lah, neraka. Contohnya, ketika Nabi dan sahabat sedang berkumpul, tiba-tiba ada suara yang nggak gedebut, itu bahasa Indonesia menggedebut, gitu tak gitu. Para sahabat kemudian Rasul bertanya, sahabat pasti nggak jawab tuh, ayeuna kan kamu nanya, aku bertanya-tanya, enak gitu bu. Dulu mah Rasul nanya dijawab. Nama guru wae dikitukeun ku murid teu baralek ayeuna. Anak-anak, siapa nabi yang menjadi ayahnya Nabi Sulaiman? Cek budak-budak, kamu nanya. Kalau angkatan kami mah begitu dulu mah dijawab. Siapa ayah dari Nabi Sulaiman? Dijawabnya apa bu? Masa bapak tidak tahu? Kan bapak teh ustad gitu. Makanya ustad teh apa? Liu bu, borak tiba-tiba lagi loban gitu. Penting pinter-pinter kumaha. Dulu saya pernah sampaikan zaman angkatan kami mah kuhari-harina kieu. Anak-anak, rukun iman tuh ada. Loh parah bener ngomong. Ternyata ayeuna aya bu, tapi cuma dengan gaya baru. Baru dah urang salat teh kusabab urang teh hoyong kasur, hoyong. Jadi maksudna mah ketiga gay mah hoyong. Zaman angkatan jadul mah heurina beda deui. Nah, yang nama gitu kamu nanya. Jadi keren amat budak TK kala itu. Nah, Rasul kemudian bertanya, para sahabat menjawab, Allah wa Rasuluhu a'lam. Jadi sahabatna teu nyanyahoana namun teu apa teh Allah wa Rasuluhu a'lam. Jika urang mah kitu. Cek ari hukum waris ieu Allah wa a'lam kitu we urang mah. Tanda urang teu apal. Maka kemudian Rasul menjelaskan yang terdengar oleh kalian tadi itu batu yang dijatuhkan 70 tahun yang lalu dari bibir neraka sampai ke dasarnya. 70 tahun yang lalu Rasul kecan lahir. Itu diancolongkeun apa? Dijatuhkan nyampe ke dasarnya 70 tahun sahabat bisa mendengar karena Allah memperdengarkan. Itu keren bu, 70 tahun sampai rugi. Eta sabaraha jero bilih bade nyoba kan aya nu judulna teh I am the hell generation tah eta siga kitu. Neraka jahanam itu bu, kerakna neraka itu orang baru sampai 70 tahun ke dasarnya. Berarti kan ngalewatan lain. Bahkan dalam riwayat itu di neraka itu ada kail-kail dari besi panas yang ketika orang masuk ke situ nyangkut di situ. Tos jatuh deui nyangkut deui sampai ke dasarnya. Nah, salah satu trailer apalah bahasanya yang ditunjukkan kepada para sahabat suaranya, gitu. Kemudian dalam riwayat lain Rasul pernah ketika sholat gerhana itu seolah-olah beliau mau meraih sesuatu. Sahabat nanya, ya Rasulullah kenapa engkau seperti mau meraih sesuatu padahal tidak kelihatan? Apa kata Nabi? Diperlihatkan kepadaku setan dan buah di surga. Aku hendak mengambilnya. Kalaulah orang diberi setan dan buah di surga dibandingkan dengan kenikmatan dunia, ibu ngerasain kenikmatan dunia terus-terusan tuh? Enggak kan? Kadang kita bahagia. Saya sering sampaikan kadang kita senyum sekarang, besok lusa sedih menangis. Kadang hari ini menangis, besok bisa tersenyum kembali. Ayeuna lapar, isuk warak gitu kan. Itu teh dunia begitu. Sekarang sehat, jag-jag waringkas. Ini ada yang dari lahir sampai sekarang belum pernah sakit.
Wah, walaupun emplu aja nggak pernah. Walaupun influenza itu sekarang tuh banyak yang dikejar pengen, kan ada ya orangnya berarti influencer, itu udah influenza ambilnya. Banyak tuh orang tuh nggak ada dari kecil hingga dewasa yang nggak pernah sakit. Minimal atau bu kesrek atau atel lo yang pernah. Ya, kesrek atel atau bu minimal kan tuh dicocok burungin atel pernah itu sakit. Dunia itu seperti itu. Andai dari sejak lahir sampai dia mati bahagia terus, kebahagiaan di dunia itu bu nggak sebanding dengan statutan dan buah di surga misalnya. Kamu jeung bidadari mah wah selewat. Etan be buah-buahan. Belum lagi airnya. Belum lagi keadaan pemandangannya. Kalau ibu jalan-jalan kan sok aya nu healing teh nya namanya healing. Supaya luga laguna batunya healing mangka eling gini kan eta. Itu healing tuh. Healing sih. Atur-atur ya. Abdi ngiringan ke ibu-ibu lah. Orang yang mana Ustaz healing ke mana kira-kira? 2. Ibu mah 2 healing teh. Bisa 1 yang memanjakan mata ibu teh naon balanjaeun. Oh, tah healing gitu. Yang lalaki mah lain healing, bu jadi eling gitu. Nah, healing sebenarnya anu kedua ke alam. Ke mana bu? Mal mungkin ke tempat pembuangan sampah, kuburan Cina bu. Healingnya ya Pangandaran, paling top Bali di kita makan ke Bali. Kenapa? Resep ingin hejo-hejo. Matak di dia kan catna hejo supaya resep. Di karpet, eta harejo. Matak konon teh harejo di dia mah. Ya kan karpetna hejo, ya na hejo, ibat aya hejoan nih. Karena orang tuh suka ya penghijauan, hejo-hejo. Nah, orang butuh begitu. Tapi ibu yang suka healing lah, keluar gitu, traveling kemana mau 3 hari. Kemarin kan ada yang liburan ya. Nah, mungkin di sini ada yang liburan agak jauh lah, ke Jawa Tengah, ke Jawa Timur, atau ada yang ke Korea, ke Busan, atau ke Tokyo. Tapi sih gak ada kewajahan di dia masih. Nah, gitu. Amang bu, paling tuh misalnya. Bahagia kan di sana popotoan resep balik ke rumah kai mah kumaha bu amak-amakan itu di bumi mah kitu bu seindah apapun apa yang ibu lihat ketika traveling itu belum ada apa-apanya dibandingkan dengan surga. Lamun surga pertandingan dunia bu di dia lah. Kalau bidadari di dunia masih bu seimbang dengan bidadari di surga di dia lah nenek. Dan payung teu eta masalahna. Nah, surga itu wala ainun ra'at wala udhunun sami'an. Itu gambaran tadi, tidak terbayang oleh mata, nggak mungkin terdengar segala keindahannya, suara-suara di surga oleh telinga kita. Nabi hanya memberikan informasi dan trailer baik surga dan neraka. Sifat keduanya disebutnya goib. Ari goib teh tidak bisa dicerna atau ditembus oleh panca indera. Tapi kita terima dengan keimanan. Makanya gini bu, siapa yang ibu sholat 5 waktu selama sebulan nanti diajak jalan-jalan ke Korea. Semangat tuh kira-kira. Nah, pahalanya nyata. Siapa ibu yang rajin tahajud pahala surga? Katingali surga kan gitu. Tapi kalau pahala nyata orang semangat. Makanya contoh ini teknik yang kemarin di Al-Murabi teman-teman dari majelis pengasuhan kan bedanya kalau di pemuda aja sama pemuda dari mulai bayi hingga orang dewasa hingga aki-aki kelot ada. Yang hadir perkiraan nyampe lah 1000-an kemarin malam Rabu kemarin kalau tidak salah saya ngisi di sana. Itu ada teknik bagus di sana Bu. Jadi sebelum ada kajian, mustamiknya dibikin kenyang dulu, ada prasmanan, disiapkan sekitar 800 porsi lah di sana. Baru isa kajian, mantap pas kan, tuang warak kajian. Dulu kan. Beres kajian, mereka cek bahasa konsep orang kampung mah kahartos karaos. Kan jarang ya, lamun teu syukuran mah. Kalau syukuran baru kahartos karaos, wih marah ngajarin jing, besekan gitu nya. Nah ini kan kajian biasa jarang begitu. Ternyata animo masyarakat
bab itu teh luar biasa. Kenapa? Wih ngajing bea sekilo lumayan kan? Bea sekilo jeung babaturanana sepedik lah. Itu segitu udah berharga banget. Kan jarang pengajian teh tangan hampa kecuali menjadi syukuran. Lamun pengawasan syukuran pulang tangan hampa arono. Syukuran teh cai unggul ini. Garing di dieunya tuh gitu. Tapi coba pengajian biasa pulang begitu. Nah, karena tidak semua orang, mohon maaf, tertarik ngaji itu karena dorongan hati. Mungkin harus itu dulu. Gitu loh. Tapi kalaupun nggak begitu pun Bu, luar biasa. Servis kita membahagiakan konsep dalam Islam itu bahagia bukan sekedar supaya bahagia itu tidak diukur dari sebanyak apa yang kita terima. Justru kita harus bahagia dengan sebanyak apa yang sudah kita beri. Contoh gitu. Saya lupa sahabatnya Abu Zar atau siapa ya dalam hadisnya itu. Dia itu senantiasa minta ke Nabi. Ya Rasulullah, abdi nyuhunkeun ieu, dikasih Rasul. Tiap dia minta ke Rasul, Rasul kasih. Tiap minta Rasul kasih. Sampai pada akhirnya Rasul itu menyindir dengan kalimat begini. Siapa orang yang meminta-minta sekedar untuk kelebihan dirinya, untuk berlebih-lebihan, maka Allah cabut keberkahannya. Tapi kalau orang meminta karena memang dia betul-betul membutuhkan, Allah berkahi. Tapi Nabi kemudian menyebut dengan ujungnya begini, yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Di situ kemarin diberi keluasan kepada jamaah, siapa yang ingin membahagiakan saudaranya sok kasih ke. Bahagia ketika kita mampu memberi, membahagiakan saudara kita. Bukan apa yang saya dapat dari saudara kita, bukan. Tapi apa yang bisa saya beri buat saudara saya. Bukan apa yang saya dapat dari saudara saya. Itu motivasi dalam Islam begitu. Jadi al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Nah, tadi saya sampaikan, saya coba awali kajian ini dengan satu surat. Ini bagaimana kita mengolah berpikir sebagai orang beriman itu seperti apa? Tidakkah atau tahukah kamu siapa orang yang mendustakan agama? Padahal lebih tepatnya mendustakan hari pembalasan. Dia nggak percaya ada surga dan neraka. Siapa mereka? Fadzalikal ladzi yadumul yatim. Orang yang menghardik anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan dia enggan memberi bantuan pada orang miskin. Sababun nuzulnya ayat ini ketika dulu zaman Nabi, orang tuh kalau menyembelih unta atau kambing, datang orang-orang miskin. Bade naon kira-kira Bu? Orang miskin ngariung mun aya dipencit kan urangnya lamun Idul Adha, pot yang ngariungnya gitu sampai dikasih pagar batas. Sampai ada keamanan. Ketika ngeuretan daging, kenapa ada keamanan Bu? Karena sok aya make tiung rapi, ngahaja make gamis lebar karena kieu ngeuretan aguskeun aroma. Atau eta mah campur aroma Bu. Itu mana yang lebih kuat gitu. Eta itu disebutkeun Bu, padahal mungkin teu sapira, tapi aya begitu teh. Sampai dulu cerita ayah saya ketika jadi keamanan, aduh dicari kita tega keun bae antarkeun lah, udah mau 5 kilo bener. Kata kieu asupkeun ya. Anaknya langsung nyokot itu kan, gitu ayah. Dalam tiap kurban saya saja ke panitia kurban pernah kehilangan kepala domba tilu. Kamana ya bulu domba tilu. Tebebeja padahal kalau minta pun dikasih, tapi kan saya harus bertanggung jawab kan. Tercatat iya mah leungit, cokor pernah leungit, gitu. Buntut hilang gitu pernah. Nah, berarti di kita teh butuh telo bakene. Orang-orang miskin itu masih banyak. Makanya tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Nah, dulu orang-orang miskin itu datang oleh Abu Sufyan, Abu Jahal. Yang satu Abu Sufyan belum muslim ya. Mengambil tongkat kemudian digebahin. Apa digebahin teh? Diusir. Dan digebahkan pakai tongkat tubuh jadi kahayam. Masukkan lalu. Nah, pertanyaannya, kenapa mereka diusir? Dua kan, jawabannya karena tidak mau memberi. Lalu kenapa tidak mau memberi? Pikirannya, kalau saya memberi kepada orang miskin dan anak yatim, apa yang saya dapat dari mereka? Tak tahu. Jahiliyah mah gitu berpikir.
Kalau saya mengeluarkan sesuatu, saya harus dapat nih. Harus dapat sesuatu. Nih ibu yang sudah nikahin anaknya atau pernah jadi sohibul hajat. Bu, hari ibu sok nyiapkeun kenceleng teu ketika nikah atau menikahkan? Kamu naon? Nah, saya tanya, posisi uang atau amplop isi uang itu, apakah itu tuker menukar dengan sangu anu ku ibu dipasingkeun? Kalau eta teh menukar dan mengganti nasi yang diberikan, berarti ibu teh ical galuh. Jadi ngecalan sangu dengan biaya seikhlasnya. Ibu patok nggak amplopnya berapa? Enggak kan? Nah, bahkan ayah udah beres nih hajatan, dihitung dah rosna. Dihitung. Ayah nu tarana sunda kok atuh. Aduh, kayak mah naon? Tekor ayeuna mah. Pengeluaran tidak sebanding dengan pemasukan. Beda jeung lanceukna adina mah duh, tak ditakolane terus bu eta. Gejlogna hampir 35 juta. Bu, ngaluarin 100 juta, dia cuma dapat 65 juta, tekor. Itu gara-gara hujan, atau jadi nyalakeun ka hujan. Dulu pernah nyalakeun ka Persib gara-gara Persib juara. Dulu datang untuk ada undangan, macet. Kalau ibu hitung-hitungan begitu, berarti pikiran ibu sama dengan orang jahiliyah tadi. Apa yang ibu keluarin nih buat tamu, harus terpikir apa yang saya dapat. Ini agak-agak menyimpang dulu nih, supaya kurang lempengkeun gitu. Contoh, kalau di undangan, kan yang tertulis itu nama ibu atau nama bapak? Nama bapak. Ibu boleh ikut nggak? Boleh anak-anak ikut tidak? Menurut sah? Bapak, ibu dan anak-anak atau bapak keluarga di sana? Sing aya nu anyar keneh mondang tadi dia. Kepada bapak, ibu kan dicoret betul. Bapak dan keluarga apa yang gitu ante? Henteu. Nu diundang sah? Bapak. Ibu diundang teu? Lamun teu diundang kenging hadir. Anak incu diundang teu? Nah, abet mari lu ngabring. Hah? Ya pokoknya mah saudara diundang teu? Oh, kan gak tulis nggak ada bu. Kepada bapak, titik ya. Orang gitu. Oh sih, nggak ada bahwa itu keluarga, nggak ada. Sebenarnya dia tenang. Bapak kan, nah, bandingkan undangan rapat kepada YTH Bapak Imam, abringkeun jeung isi anak-anak menang teu? Rapat RT, ngarati da sok aya suguhan nasi goreng, mana abringkeun cak budak jeung anak incuna, boleh tidak? Seorangnya satu, tapi nah dina undangan mah ibu teu komplain walaupun diabringkeun. Ada al-adah muhakamah, adat jadi hukum. Walaupun yang disebut suami atau pemimpin keluarga orang sudah paham, bukan hanya itu. Tapi ketika rapat mah bu kepikirnya ulah keluarga. Tapi satu orang itu ada. Nah makanya kalau ibu hajatan, ibu udah siapin dulu. Kalau ngundang nih, satu hitung satu nggak? Hitung dua, hitung tiga kan? Artinya ibu datang, ibu ngundang itu bukan ngajualan sangu, tapi ingin memuliakan tamu. Mata tong hitung-hitung rugi. Dengan aduh, dahareun kurang. Tadi abri ngejang incu-incuna, mata diakalan. Ada hadis kan, sejelek-jeleknya makanan walimah yang diundang yang kaya saja, yang fakir tidak. Nah, bu, sok aya bahasa. Punten kanggo tatanggi mah dinten Sabtuna. Sok dibawa sana incu teu? Mun Sabtuna. Wah, da teu disuguhan. Disuguhan ge garingan kata mah Bu. Kana dituangkeun. Uihna paling nyandak. Nah, naon apa jenenge? Hidangan ya. Sebutnya hidangan. Kalau gitu kan. Nah, moal mungkin diabringkeun sa anak incu poe Sabtu mah. Tah enjingna nu donat teh nu beunghar. Nah, lamun dibalikeun Bu, nu di gedung nu miskin amplop ngan 50.000 diabringkeun kabehanana. Tuang rarangok kabehanana.
Aya nu beunghar mah Bu ngamplopan badak tuangna ancin da sagala teu meunang. Ieu teh kene. Ayeuna ngamplopan 200.000 empal gentong teu disentuh. Aya sate padang nggak disentuh kolesterol. Kan jarang miskin kolesterol mah tuh Bu. Aduh, penyakit elit, stroke, komo eta mah Bu. Nah, akhirnya ada istilah begitu. Bu, kembali kalau orang motivasinya ingin memuliakan tamu, nggak berpikir hitung untuk rugi. Karena kalau ngitung, nah, kalau saya dimasak sekian, berarti saya harus dapat sekian, berarti jual beli. Nah, itu sarua jeung pola pikir jahiliyah. Karena kita bukan, kalau kita jual beli, kudu gitu jual beli. Masa kieu Bu jual beli tidak kebayang untungnya? Kalau ibu jual beli, kudu pikir. Kalau saya pengeluaran segini nih, saya ngeluarin modal 2,5 juta, saya harus dapat 5 juta. Minimal 3,5 juta. Minimal atuh ulah ketika rugi kan gitu. Itu kalau jual beli. Tapi punten, kalau di hajatan kan bukan jual beli. Kita harus memuliakan tamu. Dapat pahala nggak ngasih makan? Ibu kadang sok amok tuh lamun aya amplop kosong. Ngomong aya tulisan mah, mau mah Anda kurang beruntung. Ngomong kan dibuka teh, coba ini. Pas dibuka teh doa, anak Bu, barokallahu laka. Ya lo saya kurangnya bisa macam kieu. Pan yang diharapkan itu mohon doa restu. Ibu nggak akan kecewa ketika tulus ikhlas bahwa orang datang kita memberikan jamuan makan. Adapun yang memberi itu mah hadiah nggak masalah, bukan untuk membeli nasi. Karena pikiran ibu, bagaimana saya membahagiakan tamu, memuliakan tamu. Tamu berpikir pakai tauhid. Tapi berpikir jahiliyah dia tadi takor ya mah, terbalik modal. Nah, itu. Jadi pikiran jahiliyah mah materialistik Bu. Apa yang saya sudah keluarin, harus saya dapat apa dari mereka? Apa balik modalnya ke saya? Apa kontribusi mereka? Makanya kenapa mereka mengirim orang-orang kaya saja, tidak memperhatikan anak miskin, ngirim nubun harma Bu, suka balik modal. Mereka suka mengirim lagi. Nah, makanya berangkat dari ayat ini, pikiran orang Islam itu yang namanya balasan itu bukan apa yang nampak saat ini. Tetapi apa Bu? Apa yang Allah janjikan, maka ada istilah zuhud itu begini. Apa yang di sisi Allah lebih kita yakini dari apa yang kita miliki hari ini. Saya kasih perbandingan lagi dengan begini Bu. Kadang ada orang motivasi gini. Saya sedekah nih 1 juta karena saya berharap Allah lipat gandain 10 kali lipat. Suka ada yang gitu nggak nih dia? Jujur, mau sedekah teh berharap. Sok kayak canceling jadi dia. Nah, tong diajak seuli ka di canceling. Dain nama kotak infak bukan sodako. Mun sodako boleh dengan senyuman. Tiap ayain kotak infak teh seuli. Ece mah seuli. Teu nyeuna artos gitu. Nah, Bu, hari sodako kenging nambut tuh. Boleh pinjem? Ibu lupa nggak bawa ongkos, berani pinjem nggak? Berani. Isi nabi teh, nambut heula naon? Iya cina, itu nyanak ongkos kayak tahu, gitu kan? Tapi kalau ada cancereng lewat, berani minjem nggak? Caritaan. Bu, punya uang 555.000. Yang dimasukin ke cancereng yang mana? Banyak anu soleh akhir 5.000. Dulu 5.000 ku ibu teh ditanyakan ke wargir kan di 2.000-an. Tinggal kayak parika kencang ya teh. Kalau begitu berarti tipe anu gitu. Lain 5.000 udah sukeun teh. Cek nukeran aya 2.000-an. Aya Bu, nu 2.000 udah sukeun mah. Nu 5.000 na aman ka coceng saeutik Bu. Nu di dieu mah kitu jigan. Tak tingali ke kencengna buka di dieu nya aya 2.000-an berarti oh zonta 2.000 na 50 siki nya. Karena sana kayak apa receh semua gitu. Nah, orang ketika tadi punya uang 555.000 dimasukkan yang 5.000, hakikatnya Bu punten harta kita tinggal berapa?
555.000 ambil 5.000, hakikatnya harta kita tinggal berapa? Nah, dalam Islam bukan begitu. Kayak gini, dulu pernah waktu zaman di atas saya kasih perbandingan. Kalau ada burung terbang 10 ditembak 3, tinggal berapa? 3. Itu bisa ngitungnya. Nah, ibu mah materialistik gitu pikirannya. Nah, ibu-ibu gitu kan ya, mata anu sok sering didorong sodako, bapak-bapak, ibu-ibu. Ibu-ibu dah di neraka mah ibu-ibu kan. Isi dia hoax ya, maka hadis ya. Kan kata Nabi begini, diperlihatkan kepadaku penghuni neraka. Kebanyakan begini siapa, Bu? Nah, gitu. Itu kan ibu jujur. Tahu. Lalu apa kata Nabi nasihat kepada perempuan? Disuruh sholat enggak? Bukan, bersedekahlah. Berarti lo sok korek salah. Etak bisa gitu. Tak untuk di dia tuh, ya makan untuk tadi ke 550.000 kan ibu mah 105.000, ya memang sanes 5.000 ditukar. Tuh, makanya beda kan, orang-orang tuh berpikir materialisme tadi, burung terbang 10 ditembak 3, tinggal berapa? Tinggal 3, karena 7 mah hiber tinggal mana? Iya kan, burung 10 ditembak 3, tinggal yang 7 kemana? Keteing kemana gitu. Nah, harta kita sesungguhnya mah bukan yang 550.000. Karena eta mah bisa jadi jatuh di jalan, bisa jadi kecopetan. Nah, tapi yang jelas jadi milik kita itu yang 5.000. Nah, pola berpikir begini, ini bukan pola berpikir materialistik, tapi ku iman. Makanya tadi saya sebelum membahas ini kasih perbandingan. Ketika ibu bersedekah 1 juta, pikiran ibu bakal dilipat gandakan 10 kali lipat. Makanya kan dulu pernah ramai yang jajan tuh sedekah. Antum sedekah 1 juta, Allah kasih tuh 10 juta. Antum pengen punya mobil Avanza tuh, motor Astrea-nya sedekahin aja. Nanti Allah tuh akan lipat gandakan 10 kali lipat. Itu tuh motor antum berapa? Harga 10 juta, sedekahin aja. Nanti antum dapat mobil harga 100 juta. Kalau punya mobil 100 juta, pengen dapat Pajero, jangan tuh sedekah, udah sedekahin aja tuh. Apa? BPKB-nya kasihin. Nanti Allah kasih 10 kali lipat. Dapat gaji, kita ingin menghormati, memuliakan istri. Masa kita punya gaji 5 juta, istri kita dikasih 5 juta, pengorbanannya luar biasa kan? Maka jajan tuh sedekah, sedekahin aja orang miskin. Pulang ke rumah, jangan dulu ke rumah, mampir dulu ke masjid, minta ke Allah. Allah tuh maha menjanjikan, lagi nakalatunipul mi'at, ya Allah gaji saya habis hari ini karena saya sedekahin. Saya minta menuntut janjimu ya Allah 10 kali lipat. Balik ke imah, pamajikan balik. Gajian dibikin KB akang, hari akang tuh mikir biasa disebut. Tuh kan? Nah, itu mohon maaf enggak sepenuhnya salah. Tapi yang salah adalah ketika yang namanya balasan Allah hitung-hitungannya motivasinya ke situ. Gitu kan? Bu, kalau kita sedekah 1 juta, Allah kasih 10 juta bisa nggak? Bisa. Tapi apakah balasan sesungguhnya Allah seperti itu? Disikir. Saya motivasi ibu nih sedekah. Sedekah brutal, mana enak kata Kang Dewa ya. Sedekah brutal, ayo sedekah. Kalau pengen kaya, sedekah. Pengen punya 10 juta, sejuta sedekahin. Hanas ibu teh termotivasi. Di dia batur 2.000. Ibu karasan biaya jam budak sekolah, bayaran di MIPA. Saya kena yang tadi teh. Oke, juta. Mahal gini. Ampun dah. Sugarnya mirah kene, 1 juta. Rada ngambulon 1 juta. Nah, 1 juta. Eta Bu, 1 juta jang SPP termotivasi ku Ustad kenceleng batur 5.000 itu berat 2.000. Udah ibu mau kopeskeun. Ya Allah SPP CF ya Allah. Buat anak saya nggak ada ya Allah. Mudahkan ya Allah 10 kali lipat. Saya ingin ngasih yang terbaik. Apalah harga 1 juta. Saya ingin karena limit waktu di suratan kumimha atau ditegur masih lama. Sekarang baru tanggal 3. Can tanggal 20 kan misalnya gitunya. Can kasih di peringatan kan. Maka aman kan? Tanggal berapa sekarang? Ya maksudnya limit waktu biasanya kan spare waktu nanti tanggal berapa sih?
Ya Allah, tolong. Kayak kemarin di salah satu sekolah ya, sekolah anak saya. Sampai kemarin saya dapat WA dari guruna. Kan di sekolah anak saya mah kudu sasemesterin bayar SPP itu. Kalau belum menyerahkan bukti transfer bayaran SPP, anaknya mohon maaf tidak ada di daftar absen. Gile. Kan karena itu ya nama bu. Aduh, patah ulah miskin saya nama. Sampai telongas gitu bu. Aduh ya Allah, mereka ceda-ceda ting gitu. Padahal gitu ting asli nama muda. Boga kakaknya merenang gitu. Kan boga duit mah sebenarnya. Ya tak tulisan gitu. Nah, ibu sedekahin tuh 1 juta jam, tanya mereka bayaran. Sedekahin enggak? Ternyata luar biasa bu. Hanas geus disodakokeun ta SPP budak anu 1 juta. Geus sabulan ngan balik modal 100.000. Naon ceuk ibu teh Ustaz Imam hoax tak bohong. Hanas saya termotivasi. Ternyata yang kembali cuma 100.000. Pertanyaan saya, janji Allah benar atau bohong? Dan bahasa iman maki ibu, hade goreng Allah mah benar. Karena balasan Allah nggak tok seperti itu. Apalah artinya 1 juta kita sedekah Allah kasih 10 juta. Tapi naon bolak-balik ke rumah sakit, saya 5 juta. Sana 5 juta deh, motor diguling bu, rusak. Bengkok saya sana tidak nabrak temu CF 3 juta. Kira bu biaya euneun bu, ibunya sakit harus ngeluarin uang hampir 3 juta. Tungguna 10 juta teh lewat tunggu. Gitu. Jadi bisa jadi kita sedekah 1 juta, kita sedekah 10 juta enggak kembali 100 juta, tapi badan sehat. Makan walaupun hanya sekedar dengan rendangnya, ikhlas, nikmat urang luar biasa. Terus ketika hujan rumah terbocor, walaupun rumah kita cuma tipe 36 lah dengan pekarangan yang luas, buka pantai segar gitu enak bu. Mobil walaupun Pajero tapi nikmat, itu sudah lebih luar biasa, keren gitu. Artinya Allah membalas itu nggak mesti harus dengan hartanya, karena belum tentu ibu-ibu sekalian harta yang kita miliki dilebihkan itu bahagia. Saya lihat short video ya, yang pembasket sombong saya teh. Itu dia mau wawancarai influencer, nggak saya macam kayak nugaling-galing sana pernah ngaborong Indomaret. Dia borong Indomaret 17 juta lalu bagi-bagi Salim lah ya, Willy Salim. Itu bagus. Saya ngambil pelajaran dari situ karena mohon maaf, saya kasih ini jujur ibu jawabnya kalau ibu punya junior adik lebih sukses, mobilnya lebih keren, rumahnya lebih keren, mun laki-laki istrinya lebih gelis, atau kalau ibu mah dia punya adik perempuan ya. Suaminya lebih keren, lebih sukses, lebih gagah, lebih wah gitu. Ada rasa iri nggak di hati detik? Soal habisan ini mah. Nah harta detik sok ayawe. Apalagi punya teman seperjuangan, bala pernah nginjem beas ke orang. Ternyata dia sukses kehidupannya sekarang. Hati kecil mah pasti batur menikirnya. Nah gitu kan. Kadang ada rasa iri. Kalau anak, ya Allah, si anu mah padahal saya tahu miskinnya kok dia semacam tadi. Nah, kita kembali begini bu. Ukuran kebahagiaan saya dapat dari Willy Salim itu. Saya pernah punya mobil Ferrari. Keren kan mobil Ferrari. Sabaraha kalian mobil apaan saja Pajero. Ternyata apa? Dikendarai itu gak enak. Sakit gitu. Terus suara mesinnya bising. Gak enak. Kayak motor anu harga nama aneh bu. Nah abdi mah dasar torek kana ceuri kitu. Mobil anu suka dipakai Jeep kan suka ada di jalannya gitu. Ngahyung teh aneh eta teh bu. Eta we contoh boga mobil motor bu di kita motorna oge. Suara mesinnya kumaha? Ganeng pop ganeng teh bu gigireun teh. Terus nggak bisa pelan-pelan kan? Makanya kudu dikawal ke polisi karena dia nggak bisa pelan.
Ibu mah motor misalkan cuman Scoopy, BA, BA terus rek lawan juga entok kayak nyantai orang mah itu tiis ya orang mah sangebut-ngebut na BA asik gitu nah. Tapi coba Bu, motor moge kira-kira lewat kagang kumaha di kompen ku tetangga gandeng dan jadi untung ya ada proyek parah Bu. Tuh dia cerita punya mobil mewah tuh nggak bahagia dia bilang. Kenapa? Duduknya keren tapi dia yang saramane sakit. Suara mesinnya bising. Lamun aya gejelugan, apa sih? Gejelugan polisi tidur. Tak karek polisi, kok mau tentara. Polisi tidur. Ada yang viral Bu, kalau viral saya lupa nontonnya di on the spot apa-apa ya gitu ya. Itu ada jalan, satu ruas jalan yang si polisi itu 45 eta yang gitu. Ya Allah guys, lihat ini sampai kapan nyampenya guys ini kita ada yang cover tuh. Kapan nyampe eta kejelugan terus kayak gituan. Dulu ke kompleks saya gitu. Saya yang dulu teh minta mohon maaf Pak, tong aya polisi tiduran. Makanya kalau ke kompleks saya nggak ada polisi tidur sekarang. Dulu waktu eta teh canggih Bu, kejelugan we. Percuma bawa mobil alus dia pun di pasian polisi tidur. Dekat Atakwa tempat saya tuh, ibu yang pernah lewat jalan itu lihat polisi tidur segede kumang. Lu eta teh sudah dilandaikan dulu mah Bu pareres dirinya. Sampai ke jalan alus kan tapi ketika kekudaan gitu. Itu dulu saya masih latihan nyupir Bu, pakai mobil Kijang gitu. Karena kan nyupir nggak bisa kencang tuh Bu, ngait nggak bisa balik dari sampai di tiliran itu. Kita gigi sebelah mana ya? Gara-gara itu polisi tidur jalan kuntuing, sekarang dilandaikan. Bu, udah percuma punya mobil Lamborghini, kan balik haranda tuh, kondisi jalan kayak kita, repot. Itu lamun di Amerika baru, dia bawa ke mall, sieun kagesrek. Tapi mobil abi tiis ka mall kayak geus loba coretan. Justru karena eta teh usaha ada Bu, atau mobil mulus dipakai perlu anyar diajar, sudah banyak Bu, goresana, baik. Saya bilang, baik, tong dilengitkeun meh pede. Jadi kabaduku batu ke tiis weh. Nah, kadang kebahagiaan itu. Dia sekarang udah, saya punya sebulan, dulu kan dia hitungannya jeung Raffi Ahmad dia segini-gini. Saya mah punya 5 juta udah bahagia. Repot bukan sakit, makin hartanya banyak, makin gak enak. Makanya kalau ibu bersedekah, bapak yang nonton misalkan bersedekah, hitung-hitungannya harus berkali-kali lipat balasan di awal berupa uang lagi, belum tentu uang yang didapat 10 kali lipat itu bahagia. Ketika ibu punya uang 10 juta, ibu bisa sedekah, ya kan? Bisa sedekah, ikhlas, baina HTT, sugan menang 100. Ketika ibu udah dapat 100 juta, berani nggak menyedekahkan 100 juta itu? Lu 10 juta dewe, sugan menang 100, kan gitu. Nah, eta kita ketika punya uang sedikit, sedekah tuh 5 juta, sedekah 10 juta, Allah balas. Dari 50 juta dilipat gandain, dapat misalkan sampai 50 juta, tina 5 juta, 50 juta. Dan mikir teh kira-kira sedekahna dia berani gak 30 juta. Paling banter naik 5 juta setengah. Makanya belum tentu Bu bahagia. Bahkan dia kepikir Bu, aku sedekah 10 juta dapat 100. Wah bener ya, kurang taikeun bulan hari depan. Sedekah 20 juta dapat 200 juta. Bahagia nggak? Ada yang tidak bahagia. Bisa jadi apa? Orang yang berada di sebelahnya. Karena kepikir lamun boga istri hiji, urang penghasilan sakieu, lebar, mubazir, harta loba teuing. Saatnya saya membuat cabang. Gitu. Saat nanya cabang, nah lagi mah membengar gitu. Mata abis bengar-bengar bisa boga pikiran gitu. Laki mah beda Bu. Kalau saya belum kada kayak gitu, dan memang hiji tergantung modal, dua udah bogoh jadi aman. Toh Bu kepikir kan, kalau saya sudah penghasilan begini, mun hiji cabang kurang enak, saya kan harus banyak berbagi dengan yang lain. Nah gitu, minimal bukan simpedes kan gitu pikiran. Ya simpanan pedesaan, garis desa kan bisa. Dilongokan tiap weekend gitu. Sabari healing,
Nah, jadi kembali lagi balasan Allah kepada kita itu nggak mesti semacam itu. Tapi kita termotivasi beramal bukan karena balasan Allah yang berwujud nyata saja, tapi yang tidak nyata tapi kita yakini. Nah, karena tos setengah 10 ini sebagai thriller saja buat kajian selanjutnya. Di awet-awet nanti kunengan judul dulu ya, tak kisah dengan judul. Kamu kodimen namanya, sampai di awet-awet judulnya. Nah, baru kita masuk ke ayat. Allah berfirman, itu baru mukadimah untuk masuk ke ayat. Hal jazaul ihsani illal ihsan. Tiadalah balasan ihsan kecuali ihsan. Kata yang sama, tulisannya sama, tapi artinya beda. Ihsan yang pertama ada dua makna. Ihsan yang kedua berbeda dengan ini, satu makna. Ihsan yang pertama, hal jazaul ihsan. Ihsan itu secara pokok berbuat baik. Manusia dituntut ihsan itu ada dua. Satu, ihsan kepada Allah. Dua, ihsan kepada sesama manusia. Ihsan kepada Allah apa? Nah, ibu pernah dengan hadis kan dulu Rasul pernah bersandiwara. Boleh sandiwara bu? Operet, opera itu kan sandiwara, drama, boleh tidak? Dalil boleh drama tuh hadis ini. Rasul didatangi sesosok berpakaian serba putih, bersih sekali. Tapi sahabat nggak ada yang kenal. Rasul kenal, sahabat nggak ada yang kenal. Disebut orang jauh bersih, disebut orang dekat, sahabat nggak ada yang kenal. Dia tiba-tiba datang, menyentuhkan kedua lututnya kepada kedua lutut Rasulullah, bertanya tiga hal. Apa itu iman? Apa itu Islam? Apa itu ihsan? Nah, yang dua kita nggak bahas. Apa itu ihsan? Rasul jawab begini: Anta budallah ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Bisa nggak melihat Allah? Nggak bisa. Bila kamu tidak bisa melihat Allah, sesungguhnya Allah melihat kamu. Kira-kira dari makna ini, kalau kita yakin ibadah lihat Allah, apa yang kita lakukan? Bukan hanya khusyuk dulu. Ibu akan lakukan setiap ibadah kepada Allah yang terbaik. Saya kasih contoh. Boleh nggak sholat ibu dalamnya nggak pakai apa-apa, cuma ditutupi pakai mukena saja? Ibu tetos ibak, ya. andukan, pakai mukena, boleh sholat bu? Cukup pakai mukena wudhu? Nggak pakai apa-apa dalamnya? Ada ibu-ibu yang mengatakan nggak boleh Ustaz, kan mukena itu transparan. Kalau mukena transparan nggak bisa dipakai untuk sholat, karena mukena kan sholat tuh mukena munggah boleh kan? Ya sholat mukena munggah boleh kan? Artinya itu benar kan mukena munggah boleh. Kalau mukena transparan nggak layak dipakai sholat. Ibu pakai mukena, kalau sudah menutup aurat boleh. Dengan etak tong dianggo ke masjid gitu. Visi disorodot, ayo. Dingsak cilaka eta. Wah. Eta modal eta. Nah, tapi bagi yang ihsan, ketika dia menghadap Allah, dia akan lakukan yang terbaik. Hiji, ini belum membahas ibunya, ini memprodimah buat pertemuan bulan yang akan datang. Dua, ihsan kepada sesama manusia. Ini sering kita bahas. Dua makna. Satu, ihsan kepada sesama manusia itu arti yang pertama al-in'am alal ghairi. Bagaimana kita mengusahakan kesenangan, kebahagiaan pada orang lain. Hadirnya kita, hadirnya saya tengah-tengah keluarga, saya punya misi bagaimana saya hadir di rumah tangga itu memberi kesenangan bagi anak dan istri, memberi kebahagiaan, walaupun kadang kita lupa akan kebahagiaan kita sendiri. Matakna harita pernah kusum kuat harita, jangan lupa bahagia. Kasahaya teh kepada suami ibu, bukan ke ibu. Karena suami itu konsepnya bagaimana ngebahagiain istrinya. Gitu, lu kayak ibu mah.
dia banting tulang, kepala di kaki, kaki di kepala, jika nu lagu Noahnya, di atas normal kita apa? Kepala di kaki, kaki di kepala itu sudah atas normal. Dia mengusahain apa? Apa yang aku lakukan tuh ngebahagiain anak dan istri. Bahkan bukan hanya itu, kehadiran aku tengah-tengah masyarakat, bagaimana aku memberi kebahagiaan bagi orang-orang yang ada di sekitar aku. Nah itu konsep ihsan pertama. Konsep ihsan kedua adalah kita memberikan sesuatu kepada orang lain lebih dari apa yang mereka berikan pada kita. Jadi konsep ihsan kedua tuh, kalau kita memberi mesti lebih, tapi kalau kita mengambil, kita kurang dari apa yang kita beri. Umumnya kan begitu manusia Bu. Nah, kita diajari dengan ekonomi kapitalis atau apalagi kita zaman dulu lah, itu dipegang banget sama saya waktu zaman sekolah di SMA. Pengorbanan sekecil-kecilnya untuk memperoleh hasil sebesar. Makanya saya masih ingat kelas 3 nggak pernah beli buku, kecuali LKS yang jual dedek. Saya nggak pernah beli buku, nggak pernah nulis di sekolah tuh. Tapi bisa dengan kayak hiji tuh tadi. Nggak pernah nulis. Nah, nggak pernah nulis, dan tinggal di kaharu. Karena saya -3 nggak pakai kacamata, jadi ke depan tuh nggak kelihatan. Jadi ya apa yang saya lakukan? Minjem, cari perempuan lurah rajin, pinjem tulisan, fotokopi kan itu udah capek nulis kan. Gitu Bu, simpi, udah nyantai kan perempuan mah, ibu lurah rajin, jangan tulisan arang mas. Abi mah rajin nulis ke, jangan kan orang kus orang lain nggak baca. Betul, makanya asli. Sampai di mahat tuh Pak Imam, nah Pak Imam tanda tangan teh, naon robah-robah we itulah. Apa nulis Bu? Abna tanda tangan we dibangun pika bolak-balik we dieu. Tanda tangan saya itu rapot yang ditandatangan sama saya itu kalau diakutkan barada itu tanda tangan. Walaupun pola sama tapi barada. Abdi mah tanda tangannya paralos begini nyanyi mah. Itu kalau nulis aslinya al-bututu. Butut. Beruntung ya nama aya wa. Tapi lu saya pakai pengorbanan sekecil-kecilnya untuk memperoleh hasil sebesar-besarnya. Nggak punya buku, dipinjam punya temen, di resume, saya bikin catatan kecil gitu. Ini ditiru sama anak saya sekarang. Jadi kalau mau ulangan punya catatan kecil. Kamari kapan kuburannya disangka niron. Padahal lain itu catatan kecil kayak gitu. Lu gitu. Ngapain orang capek-capek beli buku dari tangan ulangan mau keluar kabeh. Kan gitu. Ya udah aja, inti-intinya ada mau tanya pun tengah-tengah cerita, inti-intinya we, pengen definisi, itu we, udah. Saya bikin catatan kecil, jadi nggak pernah beli buku kalau yang nggak dijual dulu. Mikirnya gitu. Tapi kalau pakai ihsan, bukan begitu, berpikir. Tapi bagaimana kita memberi lebih besar daripada apa yang kita dapat dari orang lain. Nah, seperti apa kita penjabarannya? Kurang tenden dan dalam siur. Nanti saja kita bahas di bulan yang akan datang upami saya wanglan. Jadi kayak kita bikin patu dihajar naon dia dengan judul di dia. Jadi diawet-awet lah. Jadi insyaallah kita lanjutkan bulan yang akan datang, itu masih to be continue. Beri ayam di tarasan, mangga ada MC yang siap menjawab. Siap. Silakan. Kalau tidak ada skip. Ya sekarang. Ada tidak Bu yang atau yang ibu yang siap membantu menjawab juga boleh. Atau siap bertanya dan dengan jawabannya juga boleh. Ya alhamdulillah Bu nggak beres. Ini ilhamopina ini. Oh minta ya alhamdulillah. Naon menuju weekend mudah-mudahan ayah guna turun manfaatna. Asli ya tidak ada. Semoga di pertemuan yang akan datang kita dipertemukan kembali. Mohon maaf andai kata ada hal yang kurang berkenan. Aku lupa lihat wastaghfirullahaladzim. Kami kerabat kerja yang bertugas mohon diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Alhamdulillah terima kasih atas ilmunya Ustaz. Mudah-mudahan berkah. Ustaznya juga selalu sehat ya Ustaz ya, biar bisa kesini lagi mengunjungi ibu-ibu semua ya yang haus ilmu. Insya Allah ibu-ibu, alhamdulillahirobbilalamin, kajian hari ini telah selesai. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di kajian selanjutnya ya, insya Allah minggu depan ya. Jangan lupa juga follow IG MAB Minha sama YouTube MAB Minhanya ya, untuk medsosnya ya.
dan informasi kajian juga bisa disampaikan di situ. Untuk menutup kajian hari ini, kita baca sama-sama istighfar, hamdalah dan doa kafaratul majlis. Astagfirullahaladzim, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Indria beserta segenap pengurus madrasah Ayah Bunda yang bertugas hari ini memohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Sekali lagi terima kasih ibu-ibu, ditunggu kehadirannya di kajian minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu